welcome back to my YouTube channel. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian itu bisa subscribe. Jadi aku itu ya, dulu kan pernah kerja jadi staf HRD. Jadi di tempat perusahaan aku kerja yang aku posisinya sebagai staf HRD itu perusahaan dengan jumlah karyawan yang kurang dari 200 orang. Jadi bukan perusahaan besar seperti garmen-garmen yang punya karyawan sampai ribuan gitu ya. Jadi ini tuh perusahaan bukan di bidang garmen tapi berhubungan banget sama yang namanya garmen gitu, karena ini perusahaan dapat orderan juga dari perusahaan garmen. Singkat cerita, kenapa aku bisa menjadi staf HRD, karena pada saat itu di perusahaan tersebut membutuhkan staf HRD. Terus aku mencoba melamar karena deket banget ya sama rumah, jarak dari rumah itu cuma 10 menit. Singkat cerita, setelah melalui tes, psikotes gitu ya, sama wawancara, akhirnya keterima. Ternyata staf HRD-nya itu cuma 1 orang. Jadi aku tok, tapi aku punya atasan. Kenapa hanya 1 orang? Ya karena staf HRD-nya di situ 1 orang itu ya karena jumlah karyawannya sedikit, kurang dari 200 orang, dan kerjanya itu mengcover semua pekerjaan HRD. Jadi dari pengurusan payroll, penggajian, rekrutmen karyawan, terus BPJS, terus nanti persiapan ketika ada audit dan lain sebagainya, itu ya aku yang cover dengan persetujuan atasanku. Jadi dari situ aja sebenarnya beban kerjanya sudah jelas, dan gaji aku pada saat itu nggak banyak. Ketika UMK-nya itu berapa ya, UMK UMR-nya pada saat itu 2.050.000 rupiah, aku gajian 2.200.000. Itu selisihnya itu cuma 150.000 sama mereka yang diproduksi. Kalau mereka ada lemburan pastinya lebih banyak ya kan, lebih banyak mereka daripada saya. Dengan jam kerja setengah 8 sampai jam 5. Itu perusahaan karyawannya itu di shift, jadi ada 3 shift. Pasti mereka tidak mengalami yang namanya molor. Beda kalau kita all in pun kadang karena kita loyalitas, persiapan mau audit atau besok mau ada kunjungan apa, kita kadang persiapan sampai malam itu nggak include lembur. Pada saat itu ya, aku kerja di perusahaan tersebut hanya bertahan 6 bulan. Jadi itu perusahaan peralihan. Jadi pemilik sebelumnya itu kan mengalami kayak pilot kayak gitu, terus dijual lah perusahaan tersebut beserta karyawannya itu. Kalau yang mau bekerja di perusahaan itu masih mau bekerja, tetapi dengan manajemen yang baru ataupun dengan kepemilikan owner yang baru, silahkan bertahan. Kalau yang mau monggo, kalau yang enggak mau resign juga enggak apa-apa, seperti itu. Tetapi untuk staf-stafnya pada awalnya itu juga masih menggunakan staf yang lama beserta para karyawan di produksinya. Lambat laut karena namanya juga manajemen baru ya. Pasti kan manajernya atau mereka para petingginya itu kan cara berpikirnya pasti berbeda sama yang terdahulu. Jadi dalam masa peralihan tersebut 1 bulanan gitu kan, terjadi banyak kekacauan tersendiri gitu dari para staf ataupun para karyawannya. Jadi banyak yang keluar, banyak yang memberontak dengan protes dan lain sebagainya, karena beberapa dari mereka kan untuk yang jenjang karirnya, misal mereka dari karyawan jadi kayak supervisor, jadi kayak chiefnya, itu kan mereka ada perubahan gaji kan. Untuk manajemen yang baru itu ada isu katanya gaji nggak menyesuaikan, jadi mereka pada protes dan lain sebagainya. Lah, pertama aku masuk kerja di situ itu ya pas masa peralihan tersebut, selang 1 bulan, pas mungkin lagi kacau-kacaunya. Aku bilang ya pada
Karena hari pertama aku kerja di situ, aku itu disuruh istilah kasarnya itu memecat 5 orang karyawan. Jadi aku dikasih sodoran surat pemutusan hubungan kerja sama atasanku. Atasan kan satu tok itu ya. Bahwa aku yang harus menyampaikan kepada mereka. Aku nggak kenal sama mereka personally. Nama pun aku taunya ya dari surat pemutusan hubungan kerja. Karena mereka itu pakai surat perjanjian waktu tertentu ketika peralihan dari perusahaan lama ke yang baru gitu kan. Yang ternyata itu dalam pasalnya itu pihak perusahaan itu dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan apabila ada hal-hal pokoknya itu ada hal-hal yang mengganggu kestabilan perusahaan seperti itu. Jadi 5 orang itu aku panggilan satu persatu, aku ngomong apa adanya karena ini dari pihak manajemen memutuskan untuk tidak memperlanjutkan hubungan kerja dengan mereka. Jadi satu persatu besoknya mereka sudah tidak kerja lagi di perusahaan ini. Aku menyampaikan juga dengan hati-hati karena sebelumnya kan aku nggak pernah ya di posisi kerja sebagai staf HRD, tapi karena aku berpengalaman di produksi, sering komunikasi sama orang, mau nggak mau kan aku tuh tahu kan perasaan orang kalau diputuskan hubungan kerja itu seperti apa rasanya. Apalagi dengan mungkin menurut saya pribadi alasannya sih nggak logis ya, karena mereka dianggap kayak mengompori gitu kan teman-teman yang lainnya untuk speak up kayak peraturan baru di perusahaan tersebut karena manajemen yang baru, karena ada faktor ketidaksukaan saja seperti itu. Jadi aku menyampaikannya juga hati-hati karena sebagai HRD itu kan fungsinya perantara kan antara pemilik perusahaan, pihak manajemen dengan karyawan. Seenggaknya kita itu di titik tengah bisa mengayomi para karyawan, tapi juga titik tengah juga untuk kayak mengayomi atasan para manajemen juga gitu loh. Susah pada saat itu karena aku tuh nggak ada yang ngajarin, jadi semua otodidak. Aku suruh lihat di file-file di komputer itu cara ngitung gaji, cara lihat BPJS, cara untuk mendaftarkan misalnya ada karyawan baru, semua itu aku belajar otodidak. Karena apa? Karena staf HRD sebelumnya itu kabur. Jadi password BPJS ketenagakerjaan perusahaan, BPJS kesehatan, passwordnya itu kita itu enggak tahu. Aku sampai riset ke kantor BPJS ke sana ya untuk ngurusin itu semua. Karena atasanku sendiri juga nggak tahu passwordnya, bayangkan. Itu nggak hanya terjadi di staf HRD aja. Pada saat itu juga staf accountingnya itu juga sama, kabur. Jadi memang mungkin aku datang pas konflik-konfliknya, accountingnya yang dulu kabur, staf HRD-nya kabur. Jadi aku sama anak accounting baru itu gedandapan gitu, kita belajar semuanya sendiri. Semengerikan itu loh sampean. Aku sampai waktu ngitung gaji pun aku sampai aku takut banget gitu loh. Takutnya nek zolim ngitungnya gaji nggak sesuai, meskipun itu kan sudah ada sistem gitu kan. Pastinya hati-hati. Apalagi nanti kalau ada audit, takut kalau kesalahan ngitungan juga dipertanyakan gitu. Sampai seperti itu loh. Aku memutuskan resign karena aku itu merasa perusahaan tersebut toksik. Aku tuh kayak dikambing hitamkan karena aku kan sebagai staf HRD ya. Jadi misalnya kalau ada apapun, ada masalah dari pihak karyawan atau melalui aku tuh yang didorong untuk maju gitu loh. Jadi kayak aku tuh mau nggak mau juga harus melindungi diriku juga. Aku juga nggak mau kalau diomong nggak baik, disangka tega dan lain sebagainya gitu kan. Padahal aku sendiri menghadapi tekanan dari para manajemen. WNA jujur yang di situ yang ngurus WNA-nya nggak pro banget. Dia itu ya, kalau misalnya aku suruh rekrutmen orang, minta kualifikasi itu yang tinggi gitu loh. Tapi dia itu kalau misalnya
mereka itu kerjanya itu rajin. Satu kali aja dia itu lihat merekanya kerjanya misal nggak serius atau ketahuan pas dia lihat pas bercanda, dia bilang besok dia nggak usah kerja, ya aku tuh harus mengeluarkan. Bayangkan, tega nggak tega gitu. Makanya aku, karena aku tipenya itu nggak tegaan, mau nggak mau ya aku memutuskan untuk resign. Dan aku sebelum resign itu kan juga 1 bulan sebelum pengunduran diri, aku juga udah ngajarin staf HRD baru. Aku nggak tutup-tutupin, aku semuanya aku ajarin sebisa aku gitu loh. Selama aku 6 bulan kerja di situ, aku ajarin biar staf sesudah aku itu, dia itu tahu nggak mengalami problematika kayak aku yang kemarin. Tahu sendiri kan, kita kerja nggak ada yang ngajarin karena yang kita andalkan buat ngajarin ternyata udah kabur duluan. Jadi aku tuh ngajarin staf HRD yang baru sampai benar-benar bisa, baru aku lepas. Dan aku kenal karena itu temanku SMA yang lamar di situ untuk menggantikan posisi aku. Cuma dia juga hanya bertahan 1 bulan karena atasannya super toksik kalau menurut aku ya. WNA-nya itu terlalu tidak bisa menghargai gitu. Jadi banyak yang keluar. Kalau sekarang sih setahu aku perusahaannya udah bangkrut. Ya aku tidak mendoakan ya pada saat itu, karena aku yang rasa sakit hati banget gitu loh. Aku udah kerja semaksimal mungkin ya kan, dari ya nggak ada yang ngajarin sampai bisa berjalan 6 bulan. Tiba-tiba kok kayak gitu, mau nggak mau dengan berat hati. Tapi hubungan aku sama mereka-mereka yang kerja di situ baik karena aku bisa menempatkan diri, aku berusaha untuk baik. Makanya kan yang kerja di situ kan juga banyak kan orang daerah sini juga kan, juga pada kenal aku gitu loh guys. Jadi selama aku kerja di situ ya, aku itu udah memutuskan banyak sekali hubungan kerja ya untuk para karyawan. Kayak mereka itu ya harus terpaksa tidak diteruskan kontraknya, dipecat karena melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi sebenarnya. Tapi karena pihak manajemen nggak mau, ya udah, mau nggak mau ya kita harus ngalah gitu kan. Kita yang mau nggak mau ngomong, menyampaikan ke mereka karena kondisinya seperti itu. Saya selalu mendoakan loh setiap mereka habis saya bilangin kalau mereka besok sudah nggak bisa kerja di sini lagi, saya selalu mendoakan ke mereka semoga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari di sini. Mungkin mereka belum berjodoh untuk bekerja di sini, saya selalu mendoakan yang seperti itu. Karena jujur ya, yang tidak bagus pada saat itu manajemennya. Sebenarnya untuk karyawan, kalau mereka itu melakukan sebuah tindakan yang masih bisa ditoleransi kan, mereka harusnya hanya mendapatkan surat peringatan pertama gitu kan, nggak langsung yang namanya langsung dipecat, besok nggak boleh kerja dan lain. Kalau di situ benar-benar tega ya kalau menurut aku. Pokoknya kalau nggak suka, atas dasar nggak suka aja, pasti ya udah aku harus mencat itu, aku harus mencat itu. Rasanya tuh nggak enak gitu loh. Apalagi atasan aku juga rada-rada gimana gitu. Jadi ceritanya ada salah satu mantan karyawannya pernah bekerja di situ kan, datang menemuin aku sebagai staf HRD, minta dibuatkan surat pengalaman kerja kan, atau surat keterangan kerja lah untuk pencairan BPJS. Pada saat itu kan memang ada persyaratan seperti itu, nggak kayak sekarang yang mungkin bisa langsung kan. Singkat cerita, aku suruh datang 1 hari kemudian besoknya. Aku udah kasih jam 10 ya mbak datang ke sini. Ketika membuat surat keterangan kerja, saya kan harus meminta tanda tangan atasan saya kan. Setelah dapat tanda tangan, ternyata mantan karyawan tersebut, mbaknya itu datang jam 10. Aku udah ditelepon satpam karena orangnya sudah datang di pos satpam. Ketika aku mau keluar nih dari kantor, mau buka pintu, ditanyain mau kemana, karena aku sambil bawa map isinya surat keterangan kerja ya. Atasan aku bilang gini, ya dikasihkin nanti aja, biar orangnya suruh nunggu. Orang aku sudah bikin janji, masa aku harus pura-pura sibuk, mengulur-ngulur waktu untuk memberikan
surat keterangan kerja. Atasan aku tuh kadang cara berpikirnya itu seperti itu gitu loh. Nggak hanya itu aja sebenarnya, masih banyak hal-hal yang menurut aku itu nggak masuk logika gitu. Maksudnya hubungan dia mungkin sama sesamanya itu kok kayaknya itu tidak wajar gitu ya. Hal-hal yang semuanya itu simple tuh kayak dipersusah gitu. Ini sedikit cerita aja ya, sebenarnya itu banyak banget ya pengalaman aku waktu jadi HRD itu tuh rasanya itu nggak enak banget. Meskipun aku belajarnya itu dadaan, selama 6 bulan bekerja jadi staf HRD itu banyak mengajari aku gitu loh. Karena pada saat itu aku juga kepepet ya menerima pekerjaan. Setelah aku keluar dari pabrik garment, waktu jadi QC aku terus melamar itu. Kenapa mau ya karena hanya lowongannya itu di perusahaan tersebut gitu, mau nggak mau. Tapi ternyata yang kerja cuma aku sendiri, jadi aku tuh nggak bisa mau sharing sama siapa. Untungnya pada saat itu aku punya temen yang kerja jadi staf HRD juga di perusahaan lainnya yang ngasih aku nomor. Jadi aku dimasukin nomor, kan bisa komunikasi, terus dimasukin di grup yang isinya itu para staf-staf HRD, jadi bisa sharing seperti itu buat aku tuh yang nggak tahu apa-apa. Pengalaman yang menurut aku itu cukup tidak mengenakan gitu ya, tapi aku dapat pelajaran berharga banget untuk lebih menghargai manusia. Sesama manusia itu harus saling menghargai. Kita tidak bisa menilai seorang itu hanya dari tampilan luarnya saja gitu ya. Meskipun aku dulu kerja nggak ada yang ngajarin ya waktu jadi staf HRD itu, tapi setidaknya itu aku nggak mau kejadian itu terulang sama orang-orang selanjutnya. Jadi sebisa mungkin ketika mau keluar ya aku harus cari pengganti dulu, aku ajarin sebisa mungkin. Cukup sekian dulu ya guys ceritaku malam hari ini.